Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan proses pembuatan rakit tape dan tape pada slide kelompok kami. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Yuliana, Erlinda Wulandari, saya sendiri, dan Aura Adha. Beberapa poin bahasan pada slide ini akan dijelaskan mulai dari pendahuluan, definisi ragi tape, dan proses pembuatan ragi tape, hingga nanti kami jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan tape serta kesimpulannya. Pada bagian pendahuluan, di sini dijelaskan bahwa tape merupakan jenis makanan fermentasi yang terbuat dari bahan makanan yang mengandung karbohidrat tinggi seperti singkong dan beras ketan. Nah, tape memiliki ciri khas yaitu rasa manis, beraroma alkohol, dan mempunyai tekstur yang lunak seperti pasta. Rasa manis dari tape itu dipengaruhi oleh kadar gula dari tape itu sendiri. Nah, dalam proses fermentasi itu, pati akan diubah menjadi gula oleh kapang jenis Chlamydomucor, dan oleh ragi Saccharomyces cerevisiae, gula akan diubah menjadi alkohol. Nah, rasa asam pada tape dapat timbul karena perlakuan-perlakuan yang kurang teliti, misalnya penambahan ragi yang berlebihan dan penutupan yang kurang rapat pada saat fermentasi. Selain itu, rasa asam pada tape dapat terjadi jika fermentasi berlangsung terlalu lanjut. Artinya, glukosa atau gula yang terkandung pada tape itu sudah diubah menjadi alkohol atau asam alkohol oleh Saccharomyces cerevisiae. Selanjutnya, saya akan membahas tentang ragi tape. Ragi tape merupakan starter yang digunakan dalam proses fermentasi beras ketan maupun singkong menjadi tape. Intinya ragi tape itu dia digunakan pada proses fermentasi bahan-bahan pangan yang mengandung karbohidrat atau protein tinggi. Salah satunya itu beras ketan atau singkong. Ragi tape biasanya terbuat dari campuran tepung beras, rempah-rempah seperti kayu manis, dan bawang putih. Ragi ini berisi mikroba yang berperan dalam mengubah karbohidrat menjadi gula sederhana dan lebih lanjut menjadi alkohol. Selanjutnya, saya akan membahas tentang fungsi penambahan bahan, di mana pada proses pembuatan ragi tape ini ada 3 jenis bahan yang digunakan, yaitu tepung beras, kayu manis, dan bawang putih. Tepung beras merupakan substrat yang digunakan pada pembuatan ragi tape. Tepung beras mengandung karbohidrat yang tinggi sekitar 79% dan juga memiliki kandungan protein 6,7%, lemak 0,7%, air sebanyak 12%, vitamin B sebanyak 0,002%, serta kalsium sebanyak 0,012% yang dibutuhkan mikroorganisme pada ragi untuk tumbuh. Yang selanjutnya, kayu manis. Kayu manis memiliki warna kecoklatan serta aroma yang khas. Penambahan kayu manis pada proses pembuatan ragi tape berfungsi sebagai penambah cita rasa dan aroma pada ragi tape. Selain itu, dapat juga menghambat pertumbuhan mikroba atau menstimulir mikroba yang tidak diinginkan. Hal ini dikarenakan kayu manis mengandung minyak atsiri yang bersifat lipofilik yang dapat merusak dinding sel bakteri, sehingga kayu manis bersifat bakteriostatik atau dapat menghambat pertumbuhan mikroba yang tidak diinginkan seperti mikroba perusak. Terakhir, bawang putih. Bawang putih mengandung 0,2-1% minyak atsiri yang berwarna kuning kecoklatan dengan komposisi utama yaitu turunan asam amino yang mengandung sulfur atau alin. Proses pengirisan umbi bawang putih dengan bantuan enzim alinase, maka alin diubah menjadi alisin. Senyawa alisin inilah yang berfungsi sebagai antibakteri. Selanjutnya, mikroba yang terdapat pada ragi tape, di mana ada 5 jenis mikroba yang terdapat di dalam ragi tape. Yang pertama, kapang amilolitik, yang kedua kamir amilolitik, yang ketiga kamir non amilolitik, keempat bakteri asam laktat, dan terakhir bakteri amilolitik. Yang pertama, kapang amilolitik seperti Amylomyces, Mucor, dan Rhizopus berfungsi pada proses pembentukan sakarida atau sakarifikasi, alkohol, dan cairan. Yang kedua, kamir amilolitik seperti Endomycopsis berfungsi pada proses pembentukan sakarida dan produksi aroma. Yang ketiga, kamir non-amilolitik seperti Saccharomyces,
Hansinula, Indomycopsis, dan Candida berfungsi pada proses pembentukan alkohol dan aroma yang spesifik. Yang keempat, bakteri asam laktat seperti Pediococcus berfungsi pada proses pembentukan asam laktat. Dan yang terakhir, bakteri amilolitik seperti Bacillus berfungsi pada proses pembentukan sakarida atau sakarifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Adazar Sonda akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi pembuatan ragi tape. Yang pertama itu adalah substrat, di mana substrat yang digunakan itu harus mengandung karbohidrat yang tinggi karena karbohidrat dibutuhkan oleh kapang untuk tumbuh. Yang kedua adalah rempah, di mana rempah yang digunakan ini harus memiliki sifat antibakteri. Contohnya seperti kayu manis dan bawang putih yang mana mengandung minyak atsiri yang tinggi dan pada minyak atsiri itu mengandung sifat antibakteri yang berfungsi untuk menghalau atau menghalangi pertumbuhan bakteri lain yang tidak diinginkan. Yang ketiga adalah suhu yang optimal. Suhu merupakan salah satu faktor karena mikroba hanya dapat tumbuh pada suhu tertentu, yaitu suhu optimal pertumbuhannya. Oleh karena itu kita harus mengikuti atau memberikan kondisi lingkungan suhu yang optimal untuk tumbuh mikroba yang kita inginkan. Sebelumnya telah dibahas apa itu ragi tape. Nah, di sini saya akan membahas apa itu tape. Tape adalah salah satu makanan tradisional yang dibuat dari bahan baku yang tinggi karbohidrat, seperti beras ketan ataupun singkong dengan penambahan ragi tape. Di kalangan masyarakat, tape dikenal menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu tape ketan yang dibuat dari beras ketan dan tape singkong yang dibuat dari singkong. Tape dibuat melalui proses fermentasi dengan bantuan mikroba. Adapun prosedur pembuatan tape ketan yaitu yang pertama preparasi bahan. Pada tahap ini beras ketan hitam dicuci dengan bersih, kemudian dilakukan perendaman yang dimana direndam selama 12 jam. Kemudian pengukusan, beras ketan dikukus selama 60 menit. Selanjutnya penambahan ragi, beras ketan sebanyak 100 gram ditimbang, kemudian ragi sebanyak 1% ditambahkan lalu diratakan dan dibentuk bulat kecil. Selanjutnya yaitu fermentasi. Beras ketan disimpan pada wadah tertutup dan didiamkan pada suhu ruang selama 3-4 hari. Selanjutnya prosedur pembuatan tape singkong tidak jauh berbeda dengan prosedur pembuatan tape ketan. Yang pertama yaitu preparasi bahan, singkong dikupas dan dipotong kecil. Yang kedua yaitu perendaman, singkong direndam selama 12 jam. Selanjutnya pengukusan, singkong dikukus selama 30 menit, kemudian ditiriskan selama 1 jam. Selanjutnya yaitu penambahan ragi, singkong sebanyak 100 gram ditambahkan ragi sebanyak 1%, kemudian diratakan. Dan terakhir yaitu fermentasi, singkong disimpan pada wadah tertutup dan didiamkan pada suhu ruang selama 3-4 hari. Yang perlu diperhatikan dalam pembuatan tape yaitu kondisi fermentasi yang harus berada pada kondisi anaerob tanpa adanya oksigen dan penyimpanan pada suhu ruang. Selanjutnya yaitu mekanisme fermentasi tape, yang dimana terdiri dari 3 tahap, yaitu dimulai dari tahap sakarifikasi, kemudian fermentasi gula menjadi alkohol, dan dilanjutkan fermentasi alkohol menjadi asam. Yang pertama yaitu sakarifikasi. Pada tahap ini mikroba yang berperan adalah mikroba jenis kapang, seperti contohnya Aspergillus niger, Mycor sp, dan Rhizopus sp, yang akan menghasilkan enzim-enzim amilolitik, yang dimana enzim tersebut bekerja untuk memecah amilum atau pati menjadi gula sederhana atau glukosa. Pada tahap ini terjadi perubahan pada tape, yang dimana terbentuk rasa manis serta tekstur yang semakin lunak. Tahap kedua yaitu fermentasi gula menjadi alkohol. Pada tahap ini mikroba yang berperan adalah mikroba jenis kamir seperti Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces malanga, dan Candida sp, di mana akan mengubah gula menjadi alkohol. Pada tahap ini, fermentasi gula menjadi alkohol akan terhenti apabila alkohol yang terbentuk telah berlebih dan tidak dapat lagi diterima oleh sel kamir. Perubahan yang terjadi yaitu timbulnya aroma alkohol pada tape.
Tahap ketiga yaitu fermentasi alkohol menjadi asam. Pada tahap ini mikroba yang berperan adalah mikroba jenis bakteri seperti Acetobacter aceti yang akan mengubah alkohol menjadi asam asetat. Perubahan yang terjadi yaitu timbulnya rasa masam pada tape yang dihasilkan. Asam asetat yang dihasilkan juga akan bereaksi dengan alkohol sehingga membentuk ester aromatik yang membuat aroma khas pada tape. Faktor yang mempengaruhi pembuatan tape itu ada 3, yaitu suhu, waktu fermentasi, dan konsentrasi ragi tape. Yang pertama suhu. Suhu yang terkontrol memiliki mutu yang lebih baik mulai dari kandungan gizi maupun organoleptik pada tape yang dihasilkan. Karena total gula, total asamnya lebih tinggi dan pH-nya rendah. Adapun waktu fermentasi menyebabkan semakin lama fermentasi yang dilakukan akan menyebabkan asam yang dikandung semakin tinggi karena Acetobacter akan merombak alkohol yang dihasilkan dari Saccharomyces cerevisiae itu menjadi asam-asam organik. Yang ketiga adalah konsentrasi ragi tape, di mana konsentrasi terbaiknya itu adalah 1%. Karena pada konsentrasi 1% tersebut kadar air yang dihasilkan pada tape itu di bawah 56,01% yang merupakan titik kritis dari kadar air tape. Baik, selanjutnya kami jelaskan kesimpulan dari presentasi kami kali ini, yaitu bahwa pertama, pembuatan ragi tape dilakukan dengan penambahan formulasi dari filtrat bawang putih, kayu manis, isolat tape, dan ragi pasar, kemudian dicampur dengan air hingga kalis, diinkubasi lalu dikeringkan. Kemudian selanjutnya penambahan rempah-rempah bertujuan untuk membunuh bakteri patogen yang dapat merusak kualitas ragi. Nah, yang ketiga, karakteristik yang dihasilkan yaitu tekstur tape menjadi lunak, perubahan aroma dan kenampakan, serta sedikit berair pada tape yang dihasilkan. Baik, sekian demikian dari presentasi kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.